Begitu banyak teman-teman kita atau bahkan saudara kita yang merantau ke luar negeri sebagai TKW atau TKI. Tak terkecuali Boyati Miskun, perempuan asal dari Singkil, Kabupaten Ponorogo ini merantau ke Hong Kong. Tepatnya pada tahun 2007, Boyati Miskun ini berangkat ke Hong Kong dengan tujuan yang sama, ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Boyati bekerja di Hong Kong, tepatnya di wilayah Ngaung, Tau Kau, Hong Kong. Pada tahun 2011, tepatnya 3 tahun setelah bekerja, Boyati ini berkenalan dengan tentara Amerika Serikat bernama David Mack. Mereka berkenalan lewat dunia online Facebook. Akhirnya karena mereka intens berkomunikasi, Boyati ini menjalin hubungan dengan David Mack. Begitu bahagianya Boyati sehingga sampai Boyati ini mengganti nama belakangnya menjadi Mack, yaitu menjadi Boyati Mack. Boyati dan David ini hanya berpacaran lewat dunia online. Mereka tidak pernah sekalipun bertemu. Setelah 3 tahun berhubungan, pada tahun 2014, David menyampaikan kepada Boyati ingin pensiun dari tentara dan menggunakan gajinya untuk berinvestasi emas 75 kg. Investasi emas itu akan disertifikatkan atas nama Boyati dan akan dikirimkan ke Indonesia. Mack bilang kalau dia akan hidup bersama Boyati di Indonesia. Mendengar kabar itu, alangkah bahagianya hati Boyati ini dan membayangkan akan hidup bahagia tanpa kekurangan ekonomi di Indonesia bersama Mack. Boyati ini berpikir dan membayangkan bahwa Mack ini adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untuknya. Suatu ketika, Boyati ini mendapatkan email dari seseorang yang mengaku bernama Kapten Samuel Friday. Kapten Samuel Friday mengatakan dia adalah seseorang yang mengurus pengiriman emas 75 kg ke alamat Boyati. Kapten Samuel Friday ini mengatakan kalau pengiriman itu dikenakan biaya masuk dan ditanggung oleh Boyati. Karena Kapten Samuel Friday ini terus-menerus mendesak Boyati agar mengirimkan biaya pengiriman, akhirnya Boyati ini mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang bernama Oke Nelson Ohiopasa. Dan Kapten Samuel ini terus mendesak kepada Boyati karena biaya pengiriman itu masih kurang, dan akhirnya terus-menerus mendesak kepada Boyati agar kirim lagi. Akhirnya Boyati ini mengirimkan uang lagi dan berjumlah semuanya 8 juta. Pada Maret tahun 2015, Boyati ini mendapatkan email lagi dari Samuel Friday. Kapten Samuel Friday mengatakan bahwa Boyati ini telah gagal mengirimkan uang sebagai biaya masuk emas 75 kg dan sebagai akibatnya emas itu akan dikembalikan ke Ghana, Afrika, dan masih ada kemungkinan emas itu nantinya akan dikirim ke alamat Boyati di Hong Kong. Suatu ketika Samuel Friday mengatakan Boyati disuruh mengirimkan uang 30 juta sebagai biaya pengiriman emas 75 kg tadi ke alamat Hong Kong, dan uang itu dikirim ke seseorang yang bernama Chris Paul. Chris Paul ini mengaku seorang diplomat Amerika yang akan membantu pengiriman emas 75 kg tersebut. Akhirnya Boyati bingung dan bimbang. Boyati pun mengumpulkan uangnya dan pinjam ke teman-temannya sebagai syarat untuk pengiriman emas tersebut. Di tengah kebingungan dan kebimbangan tersebut, Boyati banyak juga mendapatkan email, termasuk dari seseorang yang bernama Chris Paul. Chris Paul ini mengatakan kalau Boyati tidak mengirimkan uang akan berakibat fatal dan Chris Paul ini akan membunuh Boyati, seolah-olah dibikin bahwa Boyati ini bunuh diri. Dalam kebimbangan dan kebingungan itu, akhirnya Boyati pinjam sana sini, pinjam ke teman-temannya untuk mengirimkan uang kepada Chris Paul dengan jumlah 30 juta sebagai syarat biaya masuk pengiriman emas 75 kg.
Dan akhirnya Boyati ini menyadari kalau dia sedang ditipu oleh David Ma, kekasihnya, dan Kapten Samuel Friday. Boyati ini hari-harinya diisi dengan kebingungan dan kebimbangan serta kesadaran bahwa dia telah ditipu. Suatu ketika pada tanggal 21 Juli 2015 ditemukanlah seorang wanita di daerah Ngaung Tau Kau, Hong Kong, mati dengan cara bunuh diri di sebuah apartemen. Berita itu sangat menggegerkan, dan setelah diketahui bahwa wanita itu adalah Boyati Meskun, kepolisian memberi kabar kepada KJRI Hong Kong bahwa Boyati telah meninggal bunuh diri. Kasus Boyati ini mencuat dan diliput beberapa media. Menurut teman-temannya, Boyati ini telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan emas 75 kg tersebut dan banyak mendapatkan tekanan psikis. Diketahui sebulan sebelum bunuh diri, Boyati ini mendatangi KJRI selama 2 kali dan membawa surat-surat dan dokumen-dokumen yang dikirim dari Ghana untuk meyakinkan pihak KJRI. Pihak KJRI mengatakan bahwa Boyati telah mengirimkan uang sebanyak 100 juta. Dari itulah makanya Boyati mendapatkan tekanan dan pinjam sana-sini untuk mengirimkan biaya masuk tersebut. Pihak KJRI menjelaskan bahwa semua episode tersebut adalah merupakan scam atau penipuan, tetapi Boyati tidak percaya dan masih yakin bahwa itu bukanlah penipuan. Untuk kedatangan yang kedua kalinya ke KJRI, Boyati tidak sendiri. Boyati membawa teman-temannya yang juga menjadi korban emas 75 kg tersebut. Pihak KJRI menjelaskan bahwa itu adalah sebuah penipuan karena tidak mungkin seseorang mengirimkan emas dalam jumlah banyak lewat seseorang yang dikenal hanya lewat online. Begitulah kisah Boyati Meskun, TKW asal Ponorogo yang berakhir tragis di negeri orang. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar jangan mudah percaya kepada orang yang tidak kita kenal. Janganlah atas nama cinta kita mengorbankan segalanya padahal kita tidak kenal orang yang kita cintai. Antara cinta dan logika harus seiring sejalan agar kita tidak terjebak. Sekian dan terima kasih.